hidup bersamamu. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh kembali Tuhan Yesus untuk bisa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu yang lain Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati kami. Kami mau satukan iman kami Tuhan untuk bersama Engkau. Terlebih Tuhan, kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan Yesus, firman yang sangat luar biasa Tuhan. Firman yang memberkati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari Tuhan Yesus, Engkau berikan, curahkan Roh Kudus kami semua Tuhan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh Engkau berkati. Terlebih Tuhan Yesus, mujizat boleh ada, mujizat boleh turun Tuhan. Sehingga sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus boleh mendapatkan kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita katakan Tuhan kita adalah Allah yang baik, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus.
menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tetap kita akan mulai di dalam doa. Kami siap Tuhan untuk kami diisi dan dijaga oleh firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sang firman itu sendiri, berfirmanlah kepada kami. Jaga kami, bentengi kami dengan firman-Mu. Apalagi kami hidup di dunia yang menuju kesudahannya ini Tuhan, kami perlu penjagaan-Mu. Kami perlu nasihat-Mu supaya jalan kami tetap di jalan-Mu, sehingga kami berhasil masuk menjadi mempelai perempuan-Mu ya Yesus Kristus. Kami siap diisi oleh firman. Dengan kerendahan hati kami siap untuk dipoles oleh firman Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau beracara saat pagi hari ini juga, berkolaborasi dengan Roh Kudus, sehingga hati kami tetap diikat dalam kerendahan dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berikan tempat seluas-luasnya bagi Yesus Sang Firman. Engkau berkata-kata, Engkau mencurahkan isi hati-Mu buat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli 2021, dan secara cepat pula kita masuk ke dalam serial pendalaman Alkitab kita yang kita beri judul Mana Tengah Pekan. Ya, setiap hari Kamis sudah masuk ke 2 Samuel. Sekarang kita mau menikmati curahan isi hati Tuhan dari 2 Samuel 2 sampai dengan yang keempat. Saya beri judul, ya, belajar dari pengalaman Daud ketika dia, katakanlah bahasa kekiniannya adalah ketika dia menerima atau ketiban rezeki dari Tuhan. Temanya adalah tidak mentang-mentang. Ya, ketiban rezeki itu kan harusnya bangga, harusnya bisa berbuat apa saja. Tetapi belajar dari Daud, justru tema hari ini adalah tidak mentang-mentang. Ya, ada 3 hal yang Tuhan mau perlihatkan bagi kita. Bagaimana kita tidak mentang-mentang, bagaimana kita menyikapi berkat Tuhan yang begitu dahsyat buat kita. Bahasa kekiniannya ketiban rezeki. Ya, yang pertama, tetap mengandalkan Tuhan.
Yang kedua, tidak takabur tetapi tetap eling. Yang ketiga, dipenuhi kasih Allah. Ya, step by step kita nikmati. Yang pertama, tetap mengandalkan Tuhan ketika kita ketiban rezeki. Kita baca ayatnya, 2 Samuel 2 ayat yang pertama. Daud menjadi raja atas Yehuda. Luar biasa. Ini rezekinya Daud, ini berkat Tuhan. Melewati proses hidup yang sangat pahit, dikejar-kejar oleh seniornya Saul, Daud tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, bahkan menerima berkat yang luar biasa, dia menjadi raja. Ayat yang pertama, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haleluya, sekalipun dia sudah menjadi raja, dia tetap bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita bisa melihat, sekalipun Daud sudah menjadi raja, dia tetap low profile. Dia tidak buru-buru. Bahasa kerennya, Daud ora kesusu dalam bertindak. Biasanya ketika menerima berkat, apalagi berkat itu yang membuat manusia daging ini menjadi bangga, biasanya manusia itu selalu bergerak cepat, mengikuti hawa nafsu, keinginannya sendiri, bahkan lupa kepada Sang Pemberi berkat. Apa yang harus difikirkan, apa yang harus dilakoni, dan bagaimana actionnya nanti. Tapi Daud tidak. Dia ora kesusu. Daud tidak buru-buru. Dia bertanya kepada Tuhan. Meskipun sudah, saya katakan, 99% menuju kemenangan. Di mana 99%-nya? Kita baca pasal 3 ayat yang ke-1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, ya 99% saya katakan, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah menuju kesudahan pemerintahannya Saul, ya. Tapi Daud tetap rendah hati. Ya, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dia bertanya kepada Sang Pemberi berkat itu. Ya, puji Tuhan. Ini contoh yang baik buat kita semua. Kita pernah menerima berkat dari Tuhan, atau ke depan kita akan menerima berkat dari Tuhan, atau sekarang nih kita sedang menerima berkat dari Tuhan. Bagaimana hubungan engkau dengan pemberi berkat? Engkau ingat? Engkau lupa? Atau engkau maju tak gentar jalan sendiri? Sesuai keinginan hawa nafsu kita. Ayo ya, belajar dari Daud. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Allah mengingatkan kita sekarang dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Daud semakin hari semakin kuat karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua adalah Daud memperlihatkan kepada kita apa artinya total surrender. Apa artinya penyerahan total kepada Tuhan. Ya, kita seringkali mengungkapkan kata-kata berserahlah kepada Tuhan, tapi tanpa terasa kita berjalan sendiri, tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Yang kedua, belajar dari Raja Daud bagaimana dia tetap mengandalkan Tuhan. Ayat yang kedua dari 2 Samuel 2. Setelah Tuhan berfirman dan Tuhan katakan, pergilah ke Hebron. Apa yang dilakukan Daud? Ayat 2. Lalu pergilah Daud ke sana. Pergi Daud
Tuhan bilang Hebron, Daud menuju ke sana. Tuhan bilang A, Daud lakukan A. Nah, itu namanya total surrender. Total ketaatan 100%. Tidak menyimpang dari perintah. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Daud tidak berpikir sendiri dengan berkat yang dia peroleh. Daud tidak bertindak menyimpang keluar dari jalur perintah. Bisa saja dia lakukan itu. Dia raja. Dia punya pengikut, dia punya pasukan yang kuat, bisa saja dia melakukan perintah, tapi aksinya tidak sesuai dengan perintah. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia tetap tunduk kepada Sang Pemberi berkat. Amin ya, saudara. Bagaimana dengan kita? Ayo ya, tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Niscaya Tuhan akan menyertai dan selalu menyertai kita semua sampai kesudahannya. Puji Tuhan. Itu yang pertama, tidak mentang-mentang ketika kita menerima berkat yang luar biasa. Yang kedua apa? Tidak mentang-mentang yang kedua. Ya, tidak takabur. Tetapi tetap eling. Itu Daud. Ketika dia menerima berkat, dia tetap stay pada dirinya sendiri. Dia tidak melambung, dia tidak terbang. Dia tetap ingat siapa dirinya dan siapa Tuhan dia. Dia tetap eling, bahasa kekiniannya. Ya. Dia tidak bertindak semau perutnya sendiri. Dia tidak cari aman untuk dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan? 2 Samuel 2 ayat 2. Ketika Tuhan perintahkan Daud, sebagai jawaban doa Daud, Tuhan perintahkan pergi ke Hebron. Daud pergi ke Hebron. Tetapi apakah Daud pergi sendiri? Asik sendiri? Nyaman sendiri? Menikmati sendiri? Tidak. Ayat 2 kita lihat, kita baca ulangi. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi Daud ingat keluarga. Ini juga yang harus kita lakukan ketika nih kepala keluarga engkau menerima berkat Tuhan. Ingat keluargamu, jangan asik sendiri. Itu ya. Jangan enak-enakan sendiri. Yang di rumah engkau abaikan, yang di rumah engkau tidak perhatikan. Apalagi ketika kita berbicara keluarga Kristen, itu berbicara sebuah komunitas yang rohani yang harus satu hati. Suami, istri, dan anak itu sebuah komunitas yang harus sehati dan harmoni. Ya, kita juga ingat pengalaman dari seorang Yosua. Dari Yosua 24 ayat 15. Dia berikrar ketika dia sudah diselamatkan dan menerima berkat Tuhan. Dia berikrar, aku dan seisi keluargaku. Dia tidak asik sendiri, tetapi dia bawa seisi keluargaku. Aku dan seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ingat keluarga. Itu tidak takabur, tapi eling. 2 Samuel 2 ayat 3. Apakah keluarganya aja yang diingat oleh Raja Daud? Yang lain? Kata bahasa sekarang EGP. Apa tuh? Emang gue pikirin ya? Enggak. Ayat 3. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya. Tuh. Masing-masing dengan rumah tangganya, yang mengiringnya dibawa masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota Hebron. Luar biasa ya Daud ya. Perhatiannya
sikap empatinya, dia tidak asik sendiri, dia tidak makan sendiri, dia tidak nikmati sendiri, dia ingat. Oh. Itu pelajaran kita bagi manusia yang hidup di zaman akhir ini. Saudara, zaman akhir ini kalau kita tidak ada firman, kita masuk yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 3. 2 Timotius 3 ayat 2a. Pada hari-hari terakhir akan datang zaman yang sukar. 2a. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egoisme, egosentris. Tapi berbeda dengan Daud, itu juga harusnya kita. Kita tidak masuk kepada nubuatan itu, tapi kita menjadi manusia yang empati, saling memperhatikan, tidak hidup sendiri. Kalau hidup sendiri ya di jungle, hutan yang masih perawan, itu bisa kita hidup sendiri. Tapi kita hidup dalam sebuah kenyataan bahwa kita ini bermasyarakat, berkomunitas. Mari kita ingat akan orang-orang yang sudah berjasa kepada diri kita, seperti Raja Daud. Daud tidak bisa berperang sendiri, Daud tidak bisa berjuang sendiri. Bagaimanapun hebatnya Daud, dia dibantu, dia terbantu dengan orang-orang di sekelilingnya yang loyal kepada Daud, tidak layak untuk ditinggalkan. Kita bagaimana? Banyak kita yang mungkin pengusaha, engkau dibantu karyawan, jangan kita peras karyawan kita, tenaganya, tapi tidak seimbang dengan penghargaan yang kita berikan buat karyawan. Oh, itu tidak adil di hadapan Tuhan. Kepada siapapun kita bekerja sama, kita dibantu dan kita merasa terbantu, ayo kita perhatikan jasa mereka. Jangan kita asik sendiri. Ini belajar dari Daud. Ini Alkitab. Ilham Allah, ilham Roh Kudus. Kalau kita katakan kita anak Allah, ayo ikuti apa yang dicontohkan oleh Raja Daud. Dia ingat orang-orang yang sudah berjasa. Yang ketiga, tidak takabur dan tetap eling. Ayat 5-7. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun Tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Eling ya, Daud eling ya. Aduh, ini luar biasa hatinya Daud ini. Bersih, tulus, murni. Sekalipun dia pernah disakiti oleh Saul, dia tetap ingat akan orang-orang yang sudah melayani Saul loh. Dia tidak dendam, dia tidak kesumat, dia pemaaf, dia pengampun. Daud ingat akan orang-orang yang sudah santun kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul. Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Besi menajamkan besi. Daud semakin tajam, kerohaniannya semakin diasah. Diasah oleh besi yang lebih kasar, yaitu proses hidup yang tidak mengenakan. Daud memiliki pikiran yang konstruktif, positif plus. Justru semakin diasah, dia semakin tajam, semakin rohani. Karena dia tidak melarikan diri dari proses hidup. Puji Tuhan. Bahkan dia bisa legowo, ingat kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada Saul. Yang ketiga,
Bagaimana sikap tidak mentang-mentang ketika kita menerima berkat Tuhan? Ya, adalah selalu dipenuhi oleh kasih Allah. Apa sih yang namanya selalu dipenuhi kasih Allah? Saudara, hitungannya tidak melulu berkat, apalagi materi. Kekristenan picik seringkali menerjemahkan berkat hanya karena kelimpahan materi. Tidak sesempit itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Allah. Yang namanya dipenuhi kasih Allah, hitungannya tidak selalu berkat materi, tetapi juga berkat batiniah. Batiniah yang diubahkan, batiniah yang semakin menuju kesempurnaannya seperti hatinya Yesus. Itu artinya dipenuhi kasih Allah. Dan itu yang utama, itu yang penting. Bagaimana kita punya harta, tapi kita menginjak-injak orang lain? Bagaimana sih kita bangga kita punya harta dan kita katakan itu kasih Allah, itu berkat Tuhan? Tapi kita makan sendiri. Tapi kita biarkan orang lain terlunta-lunta, terjatuh. Yang pertama dipenuhi kasih Allah adalah pasal 3, 2 Samuel pasal 3 ayat 12 sampai 13. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Ya, puji Tuhan. Daud pengampun. Walaupun Daud pernah ditinggalkan oleh Mikal, dia tarik kembali, dia ambil kembali, dia pengampun. Ini ciri khas sebuah kehidupan, sebuah pribadi yang dipenuhi kasih Allah, pengampun. Pengampun. Kita belajar banyak dari Raja Daud. Dunia membawa kita sekali lagi kepada sikap egosentris, egoisme, di mana manusia sulit mengampuni, di mana manusia sulit berdamai, di mana manusia sulit untuk saling berbuat baik. Tetapi belajar dari Raja Daud bahwa orang yang dipenuhi kasih Allah adalah dia pengampun. Sepahit-pahitnya dia pernah mengalami perlakuan yang tidak enak, seluka-luka hatinya, tapi anak Tuhan harus bisa mengampuni. Puji Tuhan. Yang kedua, ciri khas pribadi yang dipenuhi kasih Allah adalah, ini dia, pasal 3 ayat 27 sampai 29. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang sakit mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Yoab pendendam, tapi Daud tidak suka sikap Yoab. Yoab dendam terhadap orang yang pernah berseberangan dengan dia. Yoab juga dendam terhadap orang yang pernah berseberangan dengan Daud, atasannya. Tetapi Daud tidak.
Daud malah tidak suka dengan sikap Yoab yang membunuh Abner. Artinya apa yang kedua? Dipenuhi kasih Allah. Tidak menyimpan dendam. Yang lalu-lalulah. Ngapain disimpan-simpan? Masalah sehari-sehari. Besok kita berdamai. Belajar dari anak kecil. Sekarang berantem, besok sudah berdamai. Main lagi bersama. Malah orang tuanya yang tidak berdamai. Ya. Tapi belajar dari Daud nih yang ketiban rezeki, ketiban berkat, dia tidak menyimpan dendam sekalipun terhadap musuhnya Abner. Ya, puji Tuhan. Ayat 32 sampai yang ke-34. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja. Tuh, sampai segitu-gitunya. Padahal musuhnya loh Abner. Dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Luar biasa hatinya Daud ya. Sekalipun dia pernah dimusuhi, punya musuh yang jahat, hati Daud tetap tulus, hati Daud tetap murni, pengampun. Dia tidak menyimpan dendam. Sulitkah kita menjadi pengampun? Sulitkah kita mengampuni Bapak, Ibu, Saudara? Kita fasih bersaksi, kita fasih berkhotbah, kita hafal ayat. Tapi mengapa sih untuk mengampuni kita sulit? Ini praktek hidup. Daud mengampuni, Daud tidak menyimpan dendam. Mengapa kita gampang menyimpan dendam? Kalau belum kubalaskan sakit hatiku, aku tidak bisa tidur. Kalau belum kubalaskan luka hatiku, aku belum bisa diam. Aku tidak mau berhadapan muka dengannya. Aku tidak mau menginjak rumahnya. Aku akan mengibaskan debu dari pakaianku. Oh, segitu-gitunya sikap kekristenan kita. Engkau guru sekolah minggu, engkau pelayan, engkau worship leader, engkau pengkhotbah. Engkau sikapmu begitu. Ayo kita rubah, kita bertobat, kita belajar dari Raja Daud. Yang ketiga, apa sih ciri dipenuhi oleh kasih Allah? Pasal 4 ayat 5 sampai 12. Ketika Daud menjadi raja atas seluruh Israel, berkatnya makin melimpah. Tadi atas Yehuda saja, sekarang atas seluruh Israel, makin melimpah, makin melimpah. Tapi Daud tulus dan dia tidak suka mengkhianat dan tidak suka menjadi pengkhianat. Ya, ayat yang ke-5 sampai yang ke-12, saudara baca. Di situ sikap Daud yang luar biasa. Puji Tuhan. Anak-anak Rimon orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Puji Tuhan. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Lalu mereka berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset, anak Saul. Isi-Boset ternyata anak Saul yang pernah menyakiti Daud. Musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Ya, singkat cerita. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, ia memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya.
terlebih lagi sekarang. Ya, puji Tuhan. Daud marah, singkat kata, singkat cerita, Daud marah kepada orang yang sudah memenggal kepala Isi-Boset. Sekalipun Isi-Boset itu anaknya Saul yang pernah menyakiti Daud. Daud gak suka. Bagaimanapun Saul tetap orang yang diurapi Tuhan di mata Daud. Daud tulus. Daud tidak suka mengkhianat. Sekalipun Saul pernah mengejar-ngejar dia, Tuhan telah menolong, melindungi Daud. Itu yang dia pandang. Dia tidak dendam kepada Saul. Dia juga tidak ingin menjadi pengkhianat. Saudara-saudara, kita harus belajar dari sini. Ketika kita menerima berkat Allah, ayo kita sikapi dengan ucapan syukur yang mendalam. Tidak mentang-mentang. Selalu mengandalkan Tuhan. Tidak takabur. Dan selalu dipenuhi oleh kasih Allah. Amin. Kita praktekkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Daud bisa tidak mentang-mentang, saudara-saudara, karena Daud sangat mengandalkan Tuhan. Daud sangat kagum pada Tuhannya. Sekarang kita angkat hati kita katakan, ini hatiku Tuhan, menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Sungguh-sungguh kita katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, ya hatiku ya ingin mengenal, amin, ingin mengerti-Mu, ya Yesus. Tuhan, Kau lihat isi hati. Kita katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku amin, mengasihi, karena Engkau baik, hatiku karena Engkau dahsyat Tuhan, haleluya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Dengan lembut, saudara-saudara, hatiku mengasihi-Mu, amin. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Raja Daud sangat mengenal Engkau Tuhan. Dia sangat mengenal isi hati-Mu. Raja Daud sangat mengenal isi hati-Mu Tuhan. Mengerti bahkan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami pun ingin mengenal dan mengerti isi hati-Mu. Dan ketika kami mengenal, mengerti isi hati-Mu Tuhan, sama seperti Daud, dia bisa rendah hati. Dia bisa tidak mentang-mentang.
Dia sangat pengampun, dia tidak berdendam, dia tidak menyimpan akar pahit Tuhan, tapi lurus, tulus, dan murni. Roh Kudus, Engkau bekerja buat kami semua. Banyak kali kami terima berkat-Mu Tuhan, banyak kali kami terima berkat-Mu, tapi seringkali juga kami lupa Sang Pemberi berkat. Kami bertindak semau kami sendiri, bahkan kami menggunakan berkat itu dengan keangkuhan, kecongkakan kami, sebisa kami, seturut hawa nafsu kami. Terima kasih hari ini Kau memberikan pelajaran indah bagi kami dari seorang Daud Tuhan. Dia bisa tetap mengandalkan Engkau dan mengampuni, mengasihi sesamanya. Roh Kudus, Engkau bekerja buat anak-anak-Mu. Kalau mungkin ada di antara kami yang masih menyimpan dendam, kalau mungkin ada di antara kami masih diikat oleh akar pahit yang disebarkan oleh si iblis, kalau ada di antara kami yang masih terikat oleh kesumat yang membara, kalau ada di antara kami juga yang masih dipengaruhi oleh keangkuhan, kecongkakan diri karena pengelolaan yang salah dari berkat-Mu Tuhan, kami berseru di atas satu nama yang dahsyat itu, yaitu nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan geram, ikatan-ikatan amarah yang mencengkram, mengikat kami, dalam nama Yesus kami hancur. Kami tolak pergi jauh dari anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, sehingga kami bisa membangun tubuh Kristus ini dengan sempurna. Berkati negara Indonesia, pemerintah, TNI, Polri, supaya tetap teguh menjaga dan membangun negara ini. Anak-anak-Mu yang hidup di Indonesia juga Engkau bentengi, Engkau lindungi, dan Engkau teguhkan. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana Engkau memegang kami, juga Engkau memegang mereka semua. Terima kasih buat ibadah ini. Di atas satu nama yang dahsyat itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.